bagaimana sosialisasi dengan tema SOP peminjaman pada perawat dan penunjang medis. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini kita kedatangan dari bidang rekam medis. Di sini dia akan mensosialisasikan bagaimana cara peminjaman rekam medis. Pada Ibu silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Kami dari bidang rekam medis ingin memperkenalkan bagaimana sih cara peminjaman rekam medis itu. Apakah dengan sembarangan, apakah siapapun bisa meminjam. Kami telah menyusun SOP atau standar operasional prosedur peminjaman rekam medis tersebut. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, di sini kami telah membuat SOP-nya dan saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu peminjam menghubungi petugas rekam medis untuk meminjam status rekam medis. Nah, misalnya Bapak Ibu yang membutuhkan informasi atau data rekam medis tersebut, misalnya Ibu sebagai perawat, alangkah baiknya langsung meminjam rekam medis tersebut kepada petugas rekam medis yang berkaitan. Kemudian petugas menulis pada buku peminjaman status rekam medis. Nah, pihak rekam medis akan mencatat di buku peminjaman siapa aja yang telah meminjam rekam medis tersebut, atas nama siapa dan kapan dipulangkan. Kemudian waktu peminjaman 1 kali 24 jam. Jadi peminjaman rekam medis itu hanya diperbolehkan sekali dalam 1 hari atau 24 jam. Kemudian berkas rekam medis tidak boleh dibawa keluar dari puskesmas atau rumah sakit. Nah, pihak yang meminjam tidak boleh membawa rekam medis tersebut keluar karena rekam medis itu bersifat rahasia. Kemudian untuk kepentingan kesehatan pasien, maksudnya yang meminjam ini tidak boleh membeberkan atau membocorkan identitas pasien atau segala tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Kemudian memenuhi perintah aparatur penegak hukum, maksudnya akan menjadi rahasia. Yang meminjam itu harus menjaganya dengan baik, karena sudah saya katakan bahwa rekam medis pasien itu bersifat rahasia dan ilegal. Kemudian petugas rekam medis menulis pada buku peminjaman rekam medis. Seperti yang saya katakan tadi, setelah dipinjam, petugas rekam medis akan mencatat siapa yang meminjam, perawat atau bidan yang meminjamnya, tergantung pasiennya pasien apa. Kemudian peminjaman hanya pada lingkungan puskesmas, tidak boleh dibawa keluar komunitas. Kira-kira seperti itu sih aturan. Sedikit tapi luar biasa. Sekian. Untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ibu, Ya, silakan. jadi misalnya kan saya sebagai seorang perawat meminjam dokumen rekam medis kan. Jadi kayak misalnya nih udah minjam, kita udah juga mendaftar di buku pendaftaran itu kan, kita meminjam berkas rekam medis. Jika kita meminjamnya terlalu kayak beberapa hari itu tidak bermasalah, itu bermasalah atau tidak bermasalah? Sebenarnya tidak bermasalah, Bu. Kembali ke peraturan yang telah dibuat. Waktu peminjaman itu hanya sekali dalam 24 jam. Dan alangkah baiknya itulah gunanya mensosialisasikan agar sama-sama mengerti bahwa peminjaman rekam medis itu hanya sekali dalam 24 jam. Sekian. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, sekian sosialisasi kita dari Ibu Desnawati Bea. Saya